Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa. Kembali kami akan mengulas bagaimana cara Belanda menundukkan tokoh-tokoh di negeri ini pada masa lampau. Satu di antaranya mungkin itu sama dengan cara-cara pada hari ini, yakni dengan menaikkan seorang tokoh itu menjadi pejabat atau memberikan tokoh itu sebuah hadiah atau apapun yang sekiranya menjadi nilai penghormatan baginya. Hal ini juga menimpa Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jika pada edisi yang lalu kami mengurai tentang diantaranya bintang salib singa, kali ini walaupun tidak dijelaskan apakah itu bintang salib singa, tapi yang pasti sebuah lencana atau medali yang akan diberikan oleh Ratu Belanda yakni Wilhelmina terbuat dari perak dan emas. Ini melalui cara yang sangat halus dilakukan oleh Ambtenaar atau pegawai Belanda melalui Gubernur Hindia Belanda Jawa Timur pada saat itu yakni Van der Plas. Nah, Van der Plas ini adalah juga sama kayak Snoop, juga sama kayak Van den Berg atau Holly adalah orang orientalis, yakni seorang yang menguasai oriental atau budaya ketimuran yang di Indonesia biasanya lekat dengan keislaman. Maka Van der Plas adalah seorang yang banyak mengetahui tentang keislaman, bahkan jago berbahasa Arab. Kurang lebih demikian dari beberapa data yang saya temui. Bahkan juga saya pernah bertemu dengan seorang kiai sepuh, tapi sudah almarhum pada tahun 2017 yang silam, yang sempat menjadi sahabat Van der Plas. Van der Plas jago bahasa Arabnya, bahkan dia juga pernah menjadi konsul di Jeddah. Intinya para pemirsa, karena diketahui berbagai gerakan yang ada di Indonesia selain Muhammadiyah pada saat itu yang besar ada juga Syarikat Islam, juga adalah Nahdlatul Ulama yang jalannya dari dulu sampai sekarang kan sama, jadi agak senyap gitu, tetapi terbukti ini oleh Belanda dicurigai pada saatnya ini akan membahayakan bagi posisi Belanda. Maka satu-satunya cara didekati. Kalau sebelumnya dilakukan intervensi interogasi tidak mempan, maka cara haluslah yang dilakukan. Dengan Van der Plas meminta agar dirinya diundang dalam muktamar NU, hingga kemudian dia mendatangi Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan menyampaikan pesan dari Ratu Wilhelmina untuk menyerahkan penghargaan berupa medali yang terbuat dari emas dan perak. Apa alasan Belanda? Alasannya bukan untuk merangkul kerjasama dengan Belanda, bukan begitu. Alasannya bahwa Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari ini benar-benar tokoh, orang yang hebat, bisa ngajar-ngaji orang banyak, melahirkan banyak kiai, maka pantas untuk diberikan penghormatan atau bintang jasa. Namun Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari tidak kalah cerdik dengan siasat ini. Nah, kisah ini satu diantaranya diulas dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU karya Dr. Andes Kiai Haji Khairul Anam, juga ditulis di beberapa website, baik itu di Duta Islam ataupun di tebuireng.com. Dari ketiga sumber itu saya akan elaborasi. Nah pemirsa, dalam situs berita dutaislam.com diinformasikan dengan setting peristiwa pembicaraan tokoh-tokoh muda NU, diantaranya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Thohir Bakri, Kiai Fattah Yasin, Kiai Zainul Arifin, dan Kiai Saifuddin Zuhri, di mana tokoh-tokoh muda ini membicarakan berbagai hal, termasuk diantaranya kedatangan Van der Plas ke Tebuireng menemui Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari terkait dengan upaya Van der Plas yang mendatangi muktamar NU kemudian datang ke Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Intinya Kiai Wahid menyampaikan suatu golongan seperti NU ini merupakan kelompok kekuatan yang membahayakan kedudukan mereka, suatu ketika bisa menjadi ancaman buat Belanda. Untuk menghancurkan NU begitu saja tidak mungkin. Van der Plas tahu benar filsafat orang Indonesia, terutama orang Jawa, yang dicerminkan oleh watak hurufnya, huruf Hono Coroko. Hono Coroko, huruf Jawa itu selalu hidup.
mandiri. Di layar tetap hidup, di Wulu tetap hidup, di Cakra tetap hidup, bahkan di Taling dan di Tarung tetap juga hidup. Tetapi kalau di Pangku mati. Kelemahan karakteristik orang Jawa, atau kalau dalam bukunya Van den Berg itu adalah cerminan dari orang Jawa Melayu atau Melayu Jawa, seperti itu. Ini sangat diketahui oleh Belanda, terutama orientalis, sehingga untuk menundukkan bukan dengan cara keras tapi dengan cara menyanjungnya. Kemudian diceritakan peristiwa saat itu oleh Ki Wahid, saya yang duduk bersama Hadratus Syekh keluar keringat dingin juga mendengar bujukan Van der Plas yang tidak disangka-sangka. Tapi alhamdulillah Hadratus Syekh paham juga akan tujuan kedatangan Van der Plas itu. Dengan kata-kata halus dan sikap ramah ditolaknya pemberian bintang jasa itu. Alasan beliau bahwa bintang jasa itu akan membuat dirinya takabur dan ujub. Beliau merasa malu sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyadari kekecilan dan kedhaifannya tentang pekerjaan mengajar. Itu memang sudah menjadi kewajiban tiap orang alim dan ulama, sebab itu tidak layak dianggap berjasa. Akhirnya Van der Plas pulang, tidak mampu membujuk Kiai NU tersebut. Kemudian dalam media Tebu Ireng, yakni Tebu Ireng online, diinformasikan di hari yang sama setelah sholat maghrib, usai peristiwa penolakan itu, Kiai Hasyim mengumpulkan santri-santrinya dan memberikan nasihat. Nasihat ini berhubungan dengan prinsip dan dasar beliau dalam menolak penawaran manis sang ratu Belanda melalui Van der Plas. Beliau mengatakan, sepanjang keterangan yang disampaikan oleh Nabi, suatu waktu dipanggillah Nabi Muhammad SAW oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan diberinya tahu bahwasannya pemerintah jahiliyah di Mekah telah mengambil keputusan menawarkan 3 hal kepada Nabi Muhammad, yaitu kursi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, harta benda atau kekayaan yang berlimpah-limpah, dan gadis yang tercantik seantero jagat Arab. Tetapi baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW menolaknya dan berkata di hadapan sang kakek Abdul Muthalib, demi Allah, umpama mereka itu kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud agar aku berhenti berjuang, aku tidak mau, dan aku akan berjuang terus sampai cahaya keislaman merata di mana-mana, atau aku gugur lebur menjadi korbannya. Kiai Hasyim Asy'ari lalu mengatakan, hendaknya dapatlah mencontoh dan mengambil teladan dari tingkah laku dan perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi segala hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita umat Islam sekaliannya dan selalu melimpahkan taufik serta hidayahnya. Marilah sekarang kita sembahyang Isya, nanti boleh kamu sekalian mengulang pelajaranmu masing-masing dan menghafalnya. Janganlah kita beri kesempatan rasa kemalasan merajalela dan menguasai diri kita. Kiranya cukup gamblang dari kisah atau peristiwa yang saya sampaikan pada masa lalu itu terkait dengan bujuk rayu Belanda untuk menundukkan NU melalui pendirinya, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tetapi insya Allah berkat keikhlasan beliau, kesadaran beliau dalam berbangsa dan bernegara untuk menegakkan kebenaran, beliau tolak dengan halus. Mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi kita semua dan menginspirasi dalam kehidupan hari ini dan nanti. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.